tersambung dengan penelpon selanjutnya ada Mas Didi Hendra. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Didik di Tangerang ya? Ya, di Tangerang saya. Oke, silakan Mas Didi. Oke. Jadi kejadiannya itu kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Waktu masih di kontrakan yang lama, kebetulan saya sekarang udah pindah kontrakan. Nggak lama setelah kejadian itulah. Jadi waktu itu tuh sering ngalamin sakit mah gitu ya, sakit perut gitu. Tapi yang lucunya itu kejadiannya sakitnya itu kurang lebih dari jam 2, jam setengah 2-an lah, sampai pagi doang. Kalau siang tuh sehat, kayak orang normal biasa. Nggak lama setelah itu tuh kan saya sering ngobrol lah sama tetangga itu, kebetulan orang Solo, orang Jawa juga. Ngobrol, tiba-tiba dia tuh ngomong, "Mas, anakku ki nak urus sampean ki wedi ngopo yo?" Loh, saya nggak tahu Mas. Loh, aku yang ngobrol karo anakmu ora tahu. Karena kan anaknya kan kebetulan kan masih SMP waktu itu, pulang kalau nggak salah SMP lah. SMP kelas 2 atau kelas 3. Nah, dia ngomong, anak gue ngomong, "Mas, sampean ki lorone ora mergo loro iki yo, Mas. Anakku ki werone iki kowe iki ndak mengiki dilinggahi karo wong wedok." Waduh, wong wedok siapa ya? Saya nanya begitu kan. Wah, nggak tahu. Beberapa hari kemudian itu, karena kan nggak tahu kenapa ya, tapi efeknya itu saya itu merasa punya penyakit sakit kayak sakit mental gitulah. Jadi beban pikiran yang mikirnya kemana-mana. Akhirnya kebetulan orang tua saya kan juga tinggal di Tangerang, tapi beda daerah gitulah, beda kecamatan. Nyamperin saya, ngajak berobat alternatif. "Kamu itu kan udah nggak kerja kan kurang lebih 2 bulan. Ya udah, kamu berobat aja ke daerah Banten." Hampir ke ujung sih, Mas. Waktu berobat itu saya kebetulan iseng nanya, "Bah, kalau yang suka duduk di perut saya kalau tiap malam itu siapa, Mbah?" Nah, beliaunya itu cuma jawab, "Udah, nggak apa-apa, itu nggak ganggu." Nah, setelah itu saya pulang itu saya nanya, saya beraniin diri nanya ke anak tetangga saya itu kan, "Dek, sekarang yang ngikutin Om gimana, Dek? Kok baik sih, Om? Emang Om apain?" Nggak tahu, nggak Om apa-apain." Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang, sosok itu siapa dan kenapa ngikutin saya? Apakah itu yang jadiin penyebab sakit mah saya itu? Terima kasih, Mas Taufik. Tapi hal-hal mistis lain ya, Mas, maksudnya kalau itu kan tadi yang lihat tuh anak kecil. Ya kan? Kalau dari Mas sendiri, apakah pernah merasakan sesuatu itu selain? Jadi yang saya rasain, yang saya rasain itu kalau tiap malam itu saya kebiasaan kalau tidur itu nggak pernah pakai lampu. Nah, setiap saya tidur itu mau tidur lah ya, belum tidur gitu. Setiap mau tidur itu pasti di sudut ruangan kontrakan itu kayak ada yang ngeliatin aja. Cuman saya nggak tahu itu apa dan apa, cuman perasaan saya doang. Toh saya nggak mikir sejauh itu gitu loh. Tapi sekarang berarti udah ini ya, sudah pindah ya? Kebetulan udah pindah. Beberapa bulan setelah itu saya pindah kontrakan. Dan sembuh? Sembuh, tapi kata beberapa teman saya itu yang udah main ke kontrakan baru itu bilang
suka ngelihat perempuan di dalam kamar saya. Saya nggak tahu itu apakah yang sosok itu yang dari kontrakan yang dulu ngikut atau gimana, saya nggak paham juga. Mas Feb. Ya, selamat malam Mas Didi. Selamat malam Mas Febri. Ini kalau yang saya tangkap ya dari cerita Mas Didi ini, jadi itu yang sempat ganggu ya, awal-awal sempat mengganggu Mas Didi itu sebenarnya kalau menurut saya bukan mengganggu ya, tapi dia hanya ingin ngikut Mas Didi, tetapi caranya kalau menurut saya salah caranya gitu, dengan cara seperti itu, dan akhirnya ya membuat Mas Didi ini menjadi kesakitan gitu Mas. Jadi itu yang saya tahu, sosok itu memang dari salah satu penunggu kontrakan yang lama, kontrakan yang pertama itu Mas, dan sosok ini itu bisa dibilang itu suka sama Mas Didi gitu, dan mau ngikut sama Mas Didi gitu. Cuma kalau menurut saya caranya itu salah gitu Mas. Dengan cara seperti itu kan pasti akan membuat kita menjadi kesakitan gitu. Dan alhamdulillahnya tadi sudah kayak istilahnya kayak dinetralkan sama orang Banten itu ya, sudah dinetralkan dan sudah istilahnya itu kalau orang Jawa itu kayak dimapanke gitu loh Mas, kayak di istilahnya gampangnya itu kayak sudah dinetralkan sama orang Banten itu gitu Mas, alhamdulillahnya. Dan habis itu sudah sudah enggak seperti itu lagi lah gitu, sudah energinya sudah mulai membaik gitu loh Mas. Tapi masih ngikut, karena soalnya yang saya rasain itu masih suka, kadang-kadang nggak tahu ya, saya nggak bisa ngelihat. Alhamdulillahnya sih saya nggak pernah bisa ngelihat. Cuman yang saya rasain itu suka ada yang ngikutin saya gitu loh. Apakah masih ngikut? Sampai sekarang kalau yang saya lihat ya Mas ya, itu masih ngikut sama Mas Didi sampai sedetik ini. Oh ya Mas Febri, apakah itu juga yang ngebuat saya itu temperamen ya, bisa dibilang temperamen ya. Soalnya sebelum kejadian itu saya tuh nggak begitu emosional gitu loh. Ya, jadi memang ya Mas, jadi memang kita kalau diikutin sama sosok-sosok seperti itu gitu ya Mas ya, itu dari tingkat ke emosian kita itu akan lebih cepat cepat memanas gitu ya Mas. Kita cepat menjadi emosi itu cepat sekali gitu. Tetapi kita balik lagi kepada orangnya ya, tergantung orangnya gitu Mas. Apakah orangnya ini yang istilahnya diikutin ini bisa mengontrol itu semua atau enggak gitu. Tapi rata-rata memang seperti itu Mas, efeknya memang. Kita lebih menjadi jadi seringkali ya, kalau ada omongan yang enggak enak sedikit kita langsung emosi gitu loh Mas. Iya. Gitu. Memang rata-rata efeknya seperti itu. Oh ya Mas Febri, satu lagi Mas kalau boleh tanya. Apakah dari kejadian itu juga yang mempengaruhi saya lebih peka gitu loh. Iya. Terhadap hal-hal yang seperti itu. Soalnya saya mau tanya itu Mas, tapi sudah keduluan sama Mas Didi ya, keduluan sama Mas Didi itu. Iya, itu ada efeknya seperti itu gitu Mas.
Soalnya yang saya rasain peka itu nggak tahu kenapa gitu. Gini, peka itu kan meluas ya Mas. Walaupun kita tidak bisa melihat sosoknya itu, tapi kita bisa merasakan gitu. Iya. Itu kayak contoh soal pasti rata-rata juga efek orang yang diikutin itu pasti menjadi lebih peka, itu pasti gitu. Walaupun nggak semua orang itu Masnya diikutin terus bisa lihat, itu enggak ya. Jadi kepekaan itu kan nggak hanya kita bisa melihat sosok gitu, enggak gitu. Kita merasakan di sini ada aja, itu sudah sudah termasuk peka gitu loh Mas. Tapi itu berpengaruh buruk apa enggak terhadap diri saya sendiri atau enggak? Itu tergantung orang yang bawanya Mas. Apakah orang yang bawa ini bisa menguasai semua ini atau enggak gitu. Karena kan kalau kita enggak bisa menguasai ini nanti secara tidak sadar dan secara otomatis itu kita yang akan dikuasai mereka gitu Mas. Oke. Gitu. Tapi kalau kita bisa menguasai ini tadi, otomatis si sosok ini akan nurut gitu. Tapi ada cara nggak Mas Febri untuk menghilangkan itu semua, atau lebih baik ya udahlah biarin gitu? Kalau menghilangkan, saya nggak berani jamin ya Mas ya. Maksudnya nggak berani jamin ini nanti itu sosoknya itu akan hilang atau enggak gitu, saya nggak berani jamin. Itu sholat malam ya, kalau yang saya ajarkan ke anak-anak yang sering kali tanya ke saya itu sholat malam, terus kayak puasa neptu gitu loh Mas, puasa weton 3 hari. Selama puasa itu malamnya itu sholat malam. Ya intinya itu puasanya itu buat biar si sosok ini itu pergi atau menjauh gitu loh Mas. Gitu. Tapi saya nggak berani jamin berhasil atau ini nggak apa-apa kan ya Mas? Diomongin gini nggak apa-apa kan ya? Gimana? Nggak marah kan maksudnya dianya? Sosoknya? Ya. Sebenarnya sempat marah, tapi tadi saya sempat kayak yang saya rasain soalnya marah. Tadi kok ada yang melotot gitu loh. Iya. Sebenarnya dari awal tadi sudah kayak merasa, kalau kita manusia itu diomongin kayak merasa tersinggung gitu. Sebenarnya dari awal tadi sudah merasakan seperti itu sosoknya gitu Mas. Tapi saya mencoba kayak ngasih pengertian gitu loh Mas. Dan iya. Walaupun dia marah dan kayak kayak kecewa, tapi dia mau aja kalau diomongkan itu ya sudah gitu. Walaupun ada rasa akhirnya ngerti gitu lah ya. Gimana Mas? Ya akhirnya dia paham juga gitu kan. Kenapa saya ngomong gitu kan ya. Baik. Terima kasih Mas Febri. Sama-sama Mas. Itu aja. Terima kasih ya Mas Didi. Selamat. Ya Mas Taufik. Selamat malam.